Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Romi Faisal Mustafa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, dan yang saya banggakan rekan-rekan kelas B Metodologi Penelitian. Kami dari kelompok 9 materi Research and Development atau penelitian dan pengembangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Khadijah Sundus dengan NPM 192154059, selaku moderator dan pemateri, dan ada Indri Izni Izmiati dengan NPM 192154012, ada Noni Azara dengan NPM 192154064, ada Gina Gaisani dengan NPM 192154071. Adapun pembahasan yang akan dijelaskan kelompok kami adalah pengertian Research and Development, tujuan Research and Development, karakteristik Research and Development, prosedur Research and Development, dan model-model Research and Development. Mungkin langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian Research and Development. Adapun pengertian Research and Development dari beberapa ahli yaitu yang pertama, menurut Sugiono tahun 2007, penelitian R&D atau Research and Development adalah suatu jenis penelitian yang berfungsi untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan dilanjutkan dengan pengujian terhadapnya. Yang kedua, menurut Mulyana tahun 2020, penelitian R&D adalah suatu jenis penelitian yang membuat atau mengembangkan produk baru dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Yang ketiga, yaitu penelitian R&D merupakan metode penelitian yang menghasilkan suatu barang dan kemudian diuji keefektifannya menurut Hanafi tahun 2017. Dan yang keempat, yaitu penelitian R&D merupakan suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian riset yang menggunakan berbagai metode dalam suatu siklus yang melewati berbagai tahapan. Research and Development atau R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan pengujian keefektifan produk tersebut menurut Amelie and Reyes. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian Research and Development. Adapun tujuannya yaitu perumusan teori-teori atau konsep-konsep baru kependidikan. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu memperbaiki teori ataupun konsep-konsep pendidikan yang telah ada. Yang ketiga yaitu menguji atau memverifikasi aplikasi dari berbagai teori ataupun konsep pendidikan dalam praktik di lapangan. Yang keempat yaitu merumuskan sejarah pendidikan. Yang kelima menguji keefektifan suatu konsep atau perangkat pendidikan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu menemukan berbagai kelemahan dari berbagai teori, konsep ataupun praktik pendidikan serta mencari berbagai cara memperbaikinya. Yang selanjutnya yaitu materi ketiga yaitu terkait karakteristik penelitian Research and Development akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Indri Izni Izmiati. Kepadanya dipersilakan. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai karakteristik penelitian Research and Development. Selanjutnya ada 4 karakteristik penelitian pengembangan Research and Development. Yang pertama yaitu masalah yang akan dipecahkan adalah yang berkaitan dengan inovasi atau penerapan teknologi dalam pelatihan. Yang kedua yaitu pengembangan, model, pendekatan, metode, media, dan teknik pembelajaran untuk membantu mencapai kompetensi peserta pelatihan. Yang ketiga yaitu pengembangan produk harus melewati uji ahli dan uji lapangan. Dan yang keempat, hasil pengembangan, model, pendekatan metode media, dan teknik pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan sesuai dengan kaidah penelitian yang originalitas. Ini menurut Santiasa pada tahun 2009. Kemudian materi mengenai prosedur penelitian Research and Development. Untuk selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah prosedur penelitian pengembangan. Diawali dengan peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan informasi awal atau Research and Information Collecting. Dilanjutkan dengan adanya perencanaan atau planning. Setelah melakukan perencanaan atau planning, peneliti melakukan pengembangan format produk awal atau develop preliminary form of product. Setelah itu dilanjutkan dengan uji coba awal atau preliminary field testing. Kemudian melakukan revisi produk atau main product revision. Dilanjutkan dengan adanya uji coba lapangan atau main field testing. Kemudian, peneliti juga melakukan kembali revisi produk atau main product revision. Dan selanjutnya mengenai uji coba lapangan atau main field testing. Lalu revisi produk akhir atau final product revision. Dan diseminasi dan implementasi atau dissemination and implementation.
Yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi awal atau research and information collecting. Nah, pada penelitian ini, peneliti melakukan studi pendahuluan atau studi eksploratif untuk mengkaji, menyelidiki, dan mengumpulkan informasi. Nah, pada langkah ini, adapun kegiatan-kegiatannya itu seperti analisis kebutuhan, kajian pustaka, observasi awal di kelas, identifikasi permasalahan yang dijumpai pada saat pembelajaran, dan juga menghimpun data tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, pada langkah selanjutnya yaitu melakukan perencanaan atau planning. Nah, pada tahap ini, peneliti membuat rencana atau desain pengembangan produk. Pada aspek-aspek penting dalam rencana tersebut meliputi produk tentang apa, tujuan dan manfaatnya itu apa, siapa pengguna produknya, mengapa produk tersebut dianggap penting, dan di mana lokasi untuk pengembangan produk, serta bagaimana proses pengembangannya. Nah, untuk langkah selanjutnya, yaitu yang ketiga, mengenai pengembangan format produk awal atau develop preliminary form of product. Pada tahap ini, peneliti mulai mengembangkan bentuk produk awal yang bersifat sementara atau hipotesis. Nah, produk yang dibuat lengkap dan sebaik mungkin, seperti kelengkapan pada komponen-komponen program, petunjuk pelaksanaan, meliputi petunjuk teknis, contoh-contoh soal atau latihan, dengan adanya media pembelajaran yang akan digunakan, dan sistem penilaiannya. Adapun langkah selanjutnya yaitu uji coba awal atau preliminary field testing. Peneliti melakukan uji coba terbatas dengan mengenai produk awal di lapangan yang melibatkan antara 2 atau 3 sekolah dengan subjek antara 10-15 orang. Nah, selama uji coba berlangsung, peneliti mulai dapat melakukan observasi terhadap kegiatan subjek atau guru dalam melaksanakan produk tersebut. Nah, setelah selesai uji coba, kemudian peneliti juga melakukan diskusi dengan subjeknya. Peneliti juga dapat memberikan angket kepada subjek. Nah, setelah peneliti melakukan uji coba awal dan melakukan diskusi dengan subjek, dilanjutkan dengan adanya revisi produk atau mini product revision. Nah, pada tahapan ini, peneliti melakukan revisi pada tahap pertama, yaitu dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap produk utama, berdasarkan hasil uji coba terbatas, termasuk hasil diskusi, observasi, wawancara, dan angket. Nah, setelah revisi produk ini berlangsung, kemudian peneliti juga melakukan langkah selanjutnya, yaitu uji coba lapangan atau main field testing, yaitu di mana peneliti melakukan uji coba produk dengan skala yang lebih luas dibandingkan dengan uji coba sebelumnya, dengan tentunya memperkirakan sekolah serta subjek yang terlibat. Nah, jika dilihat pada uji coba awal yang pertama, peneliti melakukan uji coba dengan 2 atau 3 sekolah serta 10-15 orang. Nah, untuk uji coba lapangan ini, penguji atau peneliti melakukan produknya ini uji coba dengan skala yang lebih luas. Artinya, peneliti melakukan atau melibatkan lebih dari 2 atau 3 sekolah disertai subjek yang lebih banyak dari sebelumnya. Ismiati, di sini saya Gina Gaisani akan mencoba melanjutkan pemaparan materi. Nah, langsung saja di sini itu ada lanjutan dari langkah-langkah prosedur penelitian pengembangan, di mana poin ketujuh itu ada revisi produk atau operational product revision, di mana di sini itu melakukan revisi tahap kedua, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan produk berdasarkan masukan dan saran-saran yang telah diterima dari hasil uji coba lapangan yang lebih luas. Yang kedelapan itu mungkin di sini ada salah pengetikan, harusnya uji pelaksanaan lapangan atau operational field testing, di mana di sini itu melakukan uji pelaksanaan lapangan dengan melibatkan antara sekolah dan subjek. Nah, data-data ini dikumpulkan secara kuantitatif melalui wawancara, observasi, dan juga angket. Poin ke-9 itu ada revisi produk akhir atau final product revision, di mana di sini itu melakukan revisi setelah uji pelaksanaan lapangan, yaitu dengan memperbaiki dan menyempurnakan produk berdasarkan masukan-masukan dan saran-saran yang telah diterima dari hasil uji pelaksanaan lapangan, sehingga menghasilkan produk akhir. Nah, yang ke-10 itu ada diseminasi dan implementasi, di mana di sini itu peneliti membuat laporan akhir dan akan dipresentasikan melalui seminar hasil penelitian nanti. Selanjutnya itu ada uji coba produk. Nah, uji coba produk ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat ini layak digunakan atau tidak, dan mengetahui gitu sejauh mana produk yang dibuat itu dapat mencapai sasarannya. Nah, uji coba produk ini dikembangkan melalui ada 3. Yang pertama itu ada desain uji coba, yang kedua ada subjek uji coba, dan yang ketiga itu ada jenis data. Yang pertama itu ada desain uji coba. Dalam penelitian ini, uji coba dilakukan 2 kali, yaitu uji ahli untuk menguatkan dan meninjau
ulang produk awal serta memberikan masukan perbaikan, yaitu validator yang dilakukan oleh ahlinya. Yang kedua, uji lapangan. Uji coba mutu produk yang dikembangkan benar-benar teruji secara empiris dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan menerapkan produknya ke siswa. Yang kedua, ada subjek uji coba. Subjek uji coba ini terdiri dari dua juga. Yang pertama itu ada subjek validasi, dan yang kedua itu subjek uji coba. Nah, subjek validasi terdiri dari, contohnya itu ada dua dosen matematika dan satu guru pelajaran matematika, di mana di sini dosen validatornya itu adalah dosen jurusan matematika dan telah menempuh jenjang S2 pada program studi matematika. Nah, untuk guru matematikanya itu sendiri adalah guru matematika yang sudah berpengalaman mengajar materi matematika dan berpendidikan minimal S1 program pendidikan matematika. Selanjutnya itu ada subjek uji coba. Nah, sampel yang akan menjadi uji coba di sini contohnya adalah siswa MTSN Tulung Agung. Penelitian ini meliputi dua kelas 8G dan 8I. Nah, jumlah siswa dari kelas 8G yaitu 38 siswa dan kelas 8I dengan jumlah 39 siswa. Dengan kriteria dua kelas tersebut haruslah homogen. Untuk mengetahui dua kelas tersebut homogen atau tidak, maka perlu dilakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini didapat dari hasil rapot semester ganjil mereka. Selanjutnya itu ada jenis data. Nah, jenis data yang akan dikumpulkan harus disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan tentang produk yang dikembangkan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dari penelitian produk lembar kegiatan siswa atau LKS tersebut, data itu diperoleh dari tanggapan, kritik, saran dari validator uji ahli, dan data diperoleh dari hasil tes siswa dan juga penyebaran angket. Nah, di sini itu ada angket, di mana angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang mereka ketahui. Nah, angket ini sering juga disebut sebagai kuesioner. Nah, angket dalam R&D ini digunakan peneliti untuk mendapatkan jawaban kelayakan dan kevalidan produk dari para ahli dan calon pengguna untuk digunakan sebagai perbaikan bagi peneliti. Melalui angket peneliti akan menyempurnakan produk R&D ini, kemudian setelah selesai disempurnakan, maka produk siap untuk dissemination and implementation di sekolah tempat uji coba. Nah, yang kedua itu ada tes kelas, di mana tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, tes kelas ini dilakukan dengan memberikan soal setelah dilaksanakannya implementasi buku ajar pendekatan saintifik hasil produk R&D ini. Nah, tes dilaksanakan juga untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran. Selain itu juga digunakan untuk mengukur ketercapaian siswa terhadap kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran serta keefektifan dan pengaruh pendekatan kontekstual teaching and learning dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya itu pembahasan mengenai instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan adalah lembar validasi, angket siswa, dan postes siswa. Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi produk, yaitu lembar kerja siswa, sehingga dapat diketahui kevalidannya. Nah, lembar validasi tersebut yang diberikan kepada para ahli, yaitu di sini contohnya tadi adalah dosen jurusan matematika dan dua dosen jurusan matematika dan satu guru matematika. Nah, sedangkan angket siswa diberikan kepada siswa uji coba mengenai tanggapan lembar kerja siswa yang telah dikembangkan. Nah, angket siswa ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat kepraktisan dari lembar kerja siswa itu sendiri. Nah, dan postes siswa diberikan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah ditentukan dalam lembar kerja siswa. Selain itu, postes juga digunakan untuk mengetahui tingkat keefektifan dari lembar kerja siswa tersebut. Selanjutnya mengenai teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Nah, teknik analisis data dalam pengembangan bahan ajar lembar kegiatan siswa ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian pengembangan yaitu menggunakan kualitatif, sedangkan perhitungan rata-rata hasil angket serta dari hasil evaluasi atau tes siswa itu menggunakan kuantitatif.
Nah, di sini ada yang pertama itu analisis data angket validasi. Nah, rumus untuk menghitung nilai rata-rata angket adalah sebagai berikut, di mana P sama dengan sigma X per sigma XI dikali 100%. Nah, di mana P itu adalah persentase yang dicari, sigma X adalah jumlah nilai jawaban responden, sigma XI adalah jumlah nilai idealnya. Nah, kemudian di sini ada kriteria tingkat kevalidan dan revisi produk, di mana persentase dari 76 sampai 100 itu adalah valid, 56 sampai 75 adalah cukup valid, 40 sampai 55 kurang valid, dan juga 0 sampai 39 tidak valid. Angket kepraktisan LKS ini atau lembar kerja siswa dideskripsikan dengan teknik analisis data berdasarkan rumus berikut. P sama dengan R per SM dikali 100%, di mana P adalah nilai praktikalitas, R adalah skor yang diperoleh, SM adalah skor maksimum. Nah, untuk kriteria kepraktisannya itu sendiri, untuk nilai 85 sampai 100 adalah sangat praktis, 70 sampai 84 praktis, 55 sampai 69 cukup praktis, 50 sampai 54 kurang praktis, dan juga 0 sampai 49 itu adalah tidak praktis. Kemudian ada analisis data test. Dari hasil penelitian terhadap penggunaan produk pengembangan LKS atau lembar kerja siswa terhadap tes, kelas yang digunakan sebagai penelitian atau kelas eksperimen dengan kelas kontrol itu akan dianalisis. Nah, penentuan ada perbedaan yang signifikan atau tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam hasil pembelajaran siswa antara kelas yang dijadikan sebagai tindakan penelitian atau kelas eksperimen dengan kelas kontrol adalah dengan menggunakan analisis uji tes. Namun sebelum uji tes ini dilakukan, kedua kelas harus dinyatakan homogen atau berbeda dalam kemampuannya. Nah, di sini itu ada yang pertama itu ada uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diuji dalam sebuah penelitian itu merupakan data yang homogen atau tidak. Jika homogenitas terpenuhi, maka penelitian ini berlanjut. Untuk memudahkan perhitungan, uji homogenitas pada penelitian ini dapat menggunakan program komputer SPSS 16.0 untuk Windows. Nah, gimana jika taraf signifikannya kurang dari 0,05, maka variannya itu adalah dinyatakan tidak homogen. Sedangkan jika tarafnya itu adalah di atas 0,05, maka variannya itu, mohon maaf, jika taraf signifikannya itu adalah di atas 0,05, maka varian dinyatakan homogen, namun jika taraf signifikansinya kurang dari 0,05, maka dinyatakan tidak homogen. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui atau menguji apakah suatu variabel normal atau tidak. Nah, normal yang dimaksud di sini adalah mempunyai distribusi yang normal. Selanjutnya ada uji tes. Uji T digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua buah rata-rata yang berasal dari dua distribusi data. Uji T dapat dilakukan setelah data benar-benar homogen dan terdistribusi normal. Nah, di sini ada rumus uji T yang bisa rekan-rekan lihat. Nah, di mana SDBM adalah standar kesalahan perbedaan rata-rata. Nah, di mana itu dapat diperoleh dari rumus yang bisa rekan-rekan lihat. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Noni Azhara. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Gina Gaisani. Berikutnya saya akan melanjutkan mengenai model-model penelitian research and development. Yang pertama, model pengembangan Broad and Goal yang dikemukakan pada tahun 1983. Mode pengembangan Broad and Goal menggunakan alur air terjun atau waterfall pada tahap pengembangannya. Tahap-tahap pelaksanaan pada model pengembangan Broad and Goal cukuplah rumit dan panjang. Yang pertama, peneliti haruslah melakukan penelitian dan pengumpulan data atau research and information collecting. Yang kedua, perencanaan atau planning. Yang ketiga, pengembangan draft produk atau develop preliminary form of product. Yang keempat, uji coba lapangan atau preliminary field testing. Yang kelima, penyempurnaan produk awal atau main product revision. Yang keenam, uji coba lapangan atau main field testing. Yang ketujuh, penyempurnaan produk hasil uji lapangan atau operational product revision. Yang ketujuh, penyempurnaan produk hasil uji lapangan atau operational product revision. Yang kedelapan, uji pelaksanaan lapangan atau operational field testing.
Yang ke-9, penyempurnaan produk akhir atau final product revision. Dan yang terakhir, diseminasi atau implementasi atau dissemination and implementation. Tahap pelaksanaan model pengembangan Brock and Goal secara rinci. Yang pertama, tahap research and information collecting atau penelitian dan pengumpulan data melalui survei. Pada tahap ini meliputi studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Tahap yang kedua, planning atau perencanaan, meliputi merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin atau diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. Yang ketiga, pengembangan draft produk atau develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Contoh dari langkah ini yakni mempersiapkan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Lalu yang keempat, uji coba lapangan atau preliminary field testing, yakni melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas. Dengan melibatkan subjek sebanyak 6-12 subjek, pada langkah ini pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara wawancara, observasi, dan angket. Lalu tahap kelima yakni main product revision atau revisi produk, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan pada revisi produk ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga diperoleh draft produk atau model utama yang siap diuji coba lebih luas. Tahap ke-6, main field testing atau uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini termasuk uji coba utama yang melibatkan seluruh peserta didik. Yang ketujuh, operational product revision atau revisi produk operasional merupakan melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap divalidasi. Lalu tahap berikutnya, operational field testing atau uji coba lapangan operasional, yaitu langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Tahap ke-9 yakni final product revision atau revisi produk akhir, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir atau final. Lalu yang ke-10, dissemination and implementation, yaitu langkah menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan dan menerapkannya di lapangan. Kelebihan model 4D ini tidak membutuhkan waktu yang relatif lama dikarenakan tahapannya tidak terlalu kompleks, meliputi 4 tahapan yaitu define, design, develop, and disseminate. Kelemahan dari model 4D ini yaitu di dalam model 4D hanya sampai pada tahapan penyebaran saja dan tidak ada evaluasi, di mana evaluasi yang dimaksud adalah untuk mengukur kualitas produk yang telah diujikan. Hasil kualitas produk dilakukan untuk uji kualitas produk dilakukan untuk hasil sebelum dan sesudah penggunaan produk. Adapun rincian tahapan model pengembangan 4D, yang pertama tahap define atau pendefinisian. Tahap define meliputi tahap front-end analysis atau analisis awal, learner analysis atau analisis peserta didik, lalu task analysis atau analisa pada tugas, lalu konsep analisis atau analisa pada konsep, dan specific instructional objective atau perumusan tujuan pembelajaran. Lalu pada tahapan desain meliputi langkah construction criterion reference test atau penyusunan standar tes, kemudian media selection atau pemilihan media, format selection atau pemilihan format. Pemilihan format ini bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran. Lalu yang terakhir, langkah initial design atau rancangan awal. Rancangan awal ini merupakan keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Berikutnya tahap develop atau pengembangan. Langkah pada tahap develop ini meliputi expert appraisal atau penilaian ahli yang merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi yang dimana expert appraisal ini haruslah disertai dengan revisi.
Lalu yang kedua, developmental testing atau uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan secara langsung, baik berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba pada developmental testing ini termasuk ke dalam uji coba dan revisi yang dilakukan berulang kali dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Tahap yang terakhir atau dissemination atau penyebarluasan, di mana meliputi pengemasan akhir, difusi, dan adopsi pada materi-materi yang telah disusun atau pada produk yang telah dibuat. Lalu model yang terakhir yaitu model pengembangan AD. AD merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, or Product, Implementation, or Delivery, and Evaluation, yang disingkat menjadi ADDE. Sesuai dengan namanya, model pengembangan AD ini memiliki 5 tahapan yang saling berkesinambungan. Tahapan yang pertama, analisis, merupakan proses menganalisa perlunya pengembangan produk meliputi mode. Yang pertama, analisis merupakan proses menganalisa perlunya pengembangan produk meliputi model, metode, media, dan bahan ajar, di mana produk tersebut termasuk ke dalam produk baru dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Lalu tahapan kedua, tahapan desain, merupakan proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Rancangan hasil desain ini ditulis masing-masing konten produk. Petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk diupayakan ditulis secara jelas dan rinci. Pada tahapan ini, rancangan produk masih bersifat konseptual dan akan didasari oleh proses pengembangan di tahap berikutnya. Lalu tahapan berikutnya yaitu develop, yang berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Pada tahap sebelumnya telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru. Kerangka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. Pada tahap develop ini perlu dibuatkan instrumen untuk mengukur kinerja produk. Lalu tahap keempat yaitu implementation atau penerapan produk. Penerapan produk dalam model penelitian pengembangan AD dimaksudkan untuk. Lalu tahapan berikutnya implementation atau penerapan produk. Penerapan produk dalam model penelitian AD ini dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Umpan balik awal atau awal evaluasi dapat diperoleh dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan produk. Penerapan model AD dilakukan mengacu pada rancangan produk yang telah dibuat pada tahapan desain. Lalu tahapan terakhir evaluation atau evaluasi. Di mana pada gambar tahap evaluasi ini saling berkaitan dengan 4 tahap berikutnya, yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap develop, dan tahap implementation. Pada tahap evaluasi, pada penelitian pengembangan model AD dilakukan untuk memberi umpan balik kepada pengguna produk, sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Tujuan akhir dari tahapan evaluasi ini yaitu untuk mengukur ketercapaian tujuan pada penelitian research and development. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Noni Azahra. Untuk selanjutnya mungkin dicukupkan sekian penjelasan mengenai materi research and development dari kelompok kami. Selanjutnya apabila ada yang ingin ditanyakan dapat menghubungi salah satu anggota kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.